Sampai mati pun Tuhan tidak akan memberikan keinginan kita. Ingat, saudara baca dalam Matius 6 ayat 33. Ya, jelas mengatakan agar kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, coba konteksnya Matius 6. Tuhan Yesus kasih contoh burung. Tuhan Yesus itu nggak kasih burung itu sangkar emas berlian. Kenapa? Burung nggak butuh sangkar emas berlian, malah itu mengekang dia. Ya, walaupun emas berlian, dia dalam sangkar, nggak mau burung itu. Kenapa? Karena walaupun burung itu kepengen, tapi nggak mau, Tuhan nggak kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh burung ini adalah bumi yang udaranya bersih, bumi yang luas, alam yang bersahabat, makanan yang melimpah, alam yang indah untuk dinikmati oleh seorang burung, sehingga ia bisa bernyanyi dengan riang. Bukan sangkar emas berlian. Burung tidak butuh sangkar emas berlian. Burung membutuhkan alam yang segar, bebas polusi udara, kebebasan untuk terbang sana sini, ya, berkicau dengan riang. Maka itu Tuhan kasih, Tuhan pelihara, ya, bersama dengan pasangannya, anak-anaknya, dan kelompok burung itu sendiri. Nah, berpuasa itu adalah cara menukar kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga, mempersembahkan tesukah kita kepada Tuhan. Coba cek di YouTube saya yang lain, judulnya Tesuka, ya. Di YouTube saya yang sebelumnya ada tertulis, ada saya rekam pengajaran tentang Tesuka ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi Tesuka ini harus kita persembahkan kepada Tuhan, ya, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Hawa nafsu dan keinginan kita ini harus dipersembahkan sama Tuhan. Nah, puasa ini sarananya kita melatih daging, kontrol, kuasai, kendalikan untuk taat. Daging ini tunduk taat sama roh yang ada di dalam kita, ya. Sebab El adalah ruah, Allah adalah roh. Menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Nah, kita sering salah kaprah menyembah Tuhan itu dengan cara ritual dan simbol liturgis. Jasmani kita menyembah kelihatannya, tapi roh kita sebenarnya nggak menyembah. Kenapa? Karena jasmaninya kuat sekali. Kita pikir kita dengan ritual dan liturgis, dengan media-media, dengan gambar-gambar, simbol-simbol, dengan batu, patung, dan sebagainya, ya, rosario, dengan zikir, kita pikir kita bisa datang sama Tuhan. Nggak bisa. Selama jasmani kita itu masih kuat, nggak bisa. Oh, itu kan menolong, Pak Pendeta. Enggak, itu nggak menolong. Itu membantu Anda untuk berilusi tentang Tuhan. Ya, hati-hati ya. Nah, ibadah yang dilakukan dengan jasmaniah tanpa roh yang benar malah menyebabkan yang jahat. Contohnya apa? Contohnya Kain. Ya, sama-sama ibadah sama adiknya Kain dan Habil. Tapi Ibrani 11 ayat 4 dikatakan Habil mempersembahkan dengan iman, ya, melakukan korban dengan iman. Kain enggak. Jadi marah Kain. Kenapa? Karena persembahannya enggak diterima oleh Tuhan. Karena marah, ya, dibunuh Habilnya, adiknya, dipenuhi dengan tesuka, kemudian dibunuh. Ya, jadi ibadah pun kalau kita dengan cara yang salah, kita menyembah Tuhan dengan cara salah, malah bisa bunuh-bunuhan. Pendeta-pendeta yang suka menyerang satu dengan yang lain, itu tapi kita nggak mau bahas itu. Nah, jadi tesukahnya Kain terlalu kuat, ya, sama-sama ibadah, tapi tesukahnya nggak dipersembahkan sama Tuhan, nggak dibakar. Yang dipersembahkan apanya? Fisiknya, jasmani, cuman hanya dipersembahkan hanya materinya, tetapi hatinya enggak, ya. Sama seperti orang Israel. Nggak ada Musa, mereka bingung, ya, di padang gurun. Musanya lagi di Gunung Sinai, dia teriak-teriak, Harun, gimana kita nih, gimana caranya nih kita harus menyembah Elohim Yehova. Mereka mau menyembah Yehova Elohim loh, ya. Terus Harun bilang, kumpulin emas, kumpulinlah emas. Mereka bikin patung emas, patung lembu emas. Terus Harun bilang, orang Israel, inilah Yehova Elohim, sembahlah dia.
Jadi mereka itu nyembah Yehova Elohim dalam wujud patung lembu itu. Nah, hati-hati kalau saudara-saudara yang berdalih berkata, enggak, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah patung, kok saya menyembah Yesus. Ini kan hanya media. Hati-hati. Oh, saya nggak sujud sama patung, itu kan kita hanya wujud, kita menyayangi Tuhan. Oh enggak, saudara menyembah patung gitu. Sudah itu jelas tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4. Jangan bikin patung apapun, jangan sujud menyembahnya. Di dalam Septuaginta juga sangat jelas sekali proskuneo. Proskuneo itu sujud nyembah dan cium. Nah, kita banyak yang suka cium-cium itu, zikir, rosario, terus apa itu yang benda-benda mesianik ya dari Israel itu. Oh, ini berdoa, terus sudah pakai tali, pakai shofar, itu disakralkan semua. Oh, jangan sampai ya. Itu adalah ibadah jasmania. Dan itu sangat berbahaya ketika saudara punya batas sucinya, batas suci jasmani. Oh, itu mengerikan. Ya, batas suci kita itu ada di dalam roh kita. Makanya kita harus puasa supaya kita ngerti ya. Nah, jadi bahkan sampai hari ini beberapa gereja juga masih terikat dengan simbol patung gambar ritual liturgi yang dianggap menjadi media penyembahan kepada Allah. Hati-hati, Anda sedang masturbasi rohani. Ya, roh Anda nggak peka, roh Anda nggak kuat, jasmani Anda kuat, Anda berpikir Anda bertemu dengan Allah padahal enggak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Paulus juga mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Namun Tuhan izinkan agar dagingnya tidak memberontak dan rohnya menjadi lebih kuat dari dagingnya. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa selain dengan puasa, respon yang benar terhadap masalah itu juga akan memperlemah tesuka, memperlemah kedagingan kita, tesuka, tapi juga memperkuat manusia roh kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, Yesus selama menjadi manusia, ia benar-benar manusia biasa. Ya, dia berdarah, dia merasakan sakit, dia punya emosi, dia punya rasa marah, punya rasa sedih ya. Namun Yesus mengontrolnya ya. Makanya sebelum Yesus melayani, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Para rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka juga puasa dengan rajin loh ya. Malah disebutkan beberapa kali mereka berpuasa, contohnya Paulus sendiri. Nah, puasa itu bukan menunda makan. Tadi saya sudah katakan, bukan menunda jam biologis. Apalagi kemudian setelah buka puasa, malah makanan yang mewah, berlebihan. Itu namanya nggak puasa, itu nunda jam makan. Ya, puasa juga bukan mencari urapan, biar sakti, jadi dukun. Ya, dukun dalam gereja. Enggak, puasa nggak bisa bikin Anda sakti. Nggak ada puasa menghasilkan urapan. Ya, yuk nanti kita lihat selanjutnya. Jadi jangan salah ya dalam berpuasa, motivasinya, ya caranya, jangan serampangan, jangan manipulasi puasa ya untuk memuaskan ego dan kedagingan kita, bahkan untuk mengutuki seseorang, apalagi cuma buat pura-pura puasa supaya kelihatan orang saleh. Nah, semua petunjuk untuk puasa ini tertulis dalam Alkitab. Ya, namun bila orang Kristen berpuasa, maka ada beberapa tujuan puasa yang tertulis dalam Alkitab Kristen yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, setidaknya ada 5 macam puasa. Setidaknya ada 5 macam tujuan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa untuk menjaga agar roh kita tetap terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini juga sudah melakukannya ya, tradisi Yahudi ini, yaitu di dalam orang-orang Israel, ya, sejak zaman Musa, yaitu yang disebut dengan hari pendamaian bagi umat Israel dalam Imamat 23 sampai 27, ya. Dalam Imamat 23 ayat 27. Juga orang Yahudi secara turun-temurun sampai dengan hari ini melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis.
itu disebut hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari kedua dan hari kelima, ya, seperti yang disebutkan di dalam Lukas 18. Mengenai puasa hari Senin dan hari Kamis ini, itu berasal dari tradisi Yahudi karena waktu itu mereka menyembah patung lembu emas tadi, ya.